Shalom. Shalom, Shalom to all of shalom, you. shalom. It's good to be back here. Senang sekali bisa berada di sini It's like I'm kembali. coming back to my family. Rasanya saya kembali pulang ke keluarga saya. I believe that is, although we are far away, but it's still, Blora is still my family, part of my life. Saya yakin meskipun kita berjauhan kalau dari sisi tempat, tetapi Blora itu tetap menjadi bagian dalam hidup saya karena Blora adalah keluarga saya. Amen. Praise God. Amin. So as I come before you this morning, amen. Thank you very much. Terima kasih Thank you for banyak. accepting me. Terima kasih mau menerima saya sebagai anggota keluarga. Amen. Thank you very much. It's difficult to know because you don't know about my testimony. Many years I was staying alone in my life. So when people have rejected, there are some people who receive. Rejection is a spirit by itself. Kalau saya boleh bercerita tentang kehidupan saya, tidak mudah sampai saat saya sekarang ada banyak orang yang menolak saya, ada yang menerima, dan kalau saya belajar lebih dalam lagi ternyata penolakan itu adalah roh juga. Amen. Rejection is a spirit, it's not a disease, it's not a state of mind. Jadi penolakan itu bukan sekedar, oh aku menolak kamu, tetapi ternyata di balik penolakan itu ada roh yang bekerja di dalamnya. Amen. Praise God. So last year, God gave us a theme, that identity of ourselves. Tahun kemarin Tuhan memberikan pada kita satu tema, identitas. Bagaimana kita mengenali jati diri kita. Just to recap, that God gave us a season. There are 3 seasons, just to recap. Untuk saya mengulang saja dengan singkat, Tuhan memberikan pada kita 3 musim, 3 masa. Every season is 3 years. Dan setiap masa ini atau setiap musim ini itu 3 tahun. So starting from 25, 26, 27, 1 season. Nah, dimulai dari 2025 kemarin, 2025, 26, 27 itu satu masa, satu musim. This season is to prepare you for the next season. Di 3 tahun ini adalah masa persiapan kita untuk memasuki masa yang berikutnya. 28, 29, 30. Tahun 2028, 2029, dan 2030. Then after that, that season will give you some imagination or rather actual experience of yourself to enter into 31, 32, 33. Dan setelah itu, kita mempersiapkan diri masuk kepada masa yang berikutnya, yaitu 2031, 32, dan 33. I personally, from the Lord, I have not received anything. I must be honest with you about the next season. I have not received. Some of them say they have received it, but I have not received, so I cannot speak about it. Ada orang-orang yang lain, mereka berkata sudah menerima masa-masa setelah itu, tetapi bagi saya secara pribadi, saya belum menerima dari Tuhan secara langsung, makanya saya tidak bisa mengatakan apa-apa setelah itu. So now we know this year is the second year of the first season. Yang paling penting buat kita sekarang adalah, kita tahu tahun ini adalah tahun kedua, masa yang pertama. So we recollect back again, your identity as a child of God brings you to anointing as a child of God and leads you to your calling. Saya mau kita mengulang kembali, kita mengingat di tahun kemarin, kita belajar mengenali siapa sesungguhnya jati diri kita. Bagaimana kita mengenali identitas kita, bagaimana mengenali panggilan kita, dan bagaimana kita bekerja sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Having said that, I asked a pastor a few days ago, even yesterday also, where are you living now? Saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan beberapa hari yang lalu, juga kemarin saya juga tanya, di mana engkau hidup saat ini? So I'm asking the same question to Blora Church, but those of you who heard it this morning, please keep quiet. Nah, di sini umat Tuhan yang di Blora, tolong yang tadi pagi sudah saya tanya, tolong diem ya, jangan kasih jawaban. Yang belum dengar pertanyaan ini, saya mau tanya, di mana kalian hidup saat ini? Hello? Di manakah saudara hidup saat ini? Di Blora kan? Di Blora, Di betul? Blora itu di mana? Blora itu di mana? Tengah Jawa. Tengah Jawa itu di mana? Di Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengah itu di mana? Indonesia. Indonesia itu di mana? Di dunia. Bumi, di dunia. Betul tak? Is it right? Benar ya, di bumi ya, di So dunia ya. do you agree now with all of us consensus we are living in the world? Jadi kalau gitu Bapak Ibu sekalian mengatakan kita ini sedang hidup di dunia, betul? Hello? Betul tidak? Betul ya? Bagus. Bagus ya. Jadi kalau kita pandangkan itu dalam firman Tuhan,
in the Bible, the word of God, in Matthew itself, 32 times it's mentioned, kingdom of God, kingdom of heaven. Nah, saya mau sampaikan, di Injil Matius, kata kerajaan Tuhan atau kerajaan sorga itu disebutkan 32 kali. 32 times. 32 kali. Because Matthew was directed to the Jews. Karena Matius itu terhubung langsung dengan bangsa Yahudi. So 32 times mentioned kingdom of God, kingdom of heaven. Jesus himself said it. John the Baptist said it. Repent now. The kingdom of God is at hand. Di kitab Matius kita bisa lihat Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Yohanes Pembaptis juga mengatakan hal ini tentang kerajaan Tuhan, tentang kerajaan sorga. Bahkan ada kalimat yang mengatakan kerajaan Tuhan sudah datang, bertobatlah. But God speaking to you, again Jesus says, the kingdom of God is at hand and in the midst of you. Tetapi kalau kita mau mengerti lebih dalam lagi, kerajaan Tuhan itu bukan sekedar sudah datang, tetapi sudah ada di dalam kita. Di mana kita? Nah sekarang, kalau kita mengerti kebenaran firman ini, pertanyaan yang tadi, di manakah kita hidup saat ini? Are you with me so far? Are you following me? Bisa tahu arah pembicaraan saya enggak? Okay. Now, Jesus said to the people, the kingdom of God is in the earth, and the kingdom of God is here, and kingdom of it is hand, kingdom of heaven and God is the same, is already here, but the king of the kingdom is Jesus Christ. Nah sekarang kita belajar lebih memahami lagi. Bicara tentang kerajaan sorga, bicara tentang kerajaan Tuhan, itu ada sekarang di sini, di bumi ini, di dunia ini. Dan yang menjadi rajanya, baik kerajaan sorga yang di bumi, kerajaan sorga yang ada di sorga, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jesus left heaven and came to the earth. Tuhan Yesus meninggalkan sorga, datang ke bumi. If Jesus is the king of the kingdom, wherever Jesus goes, his kingdom follows. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Raja sorga, maka kemanapun sang Raja sorga ini pergi, kerajaan sorga itu datang bersama dengan dia. Amen? Amen? He's the king of the kingdom. Karena Tuhan Yesus adalah sang Raja sorga. Last year, when I came here, I said, why do you know is the kingdom? But in Daniel chapter 2, verse 42, he says that the kingdom of God will be established by God himself. And he will not let anybody else rule the kingdom. He himself will rule the kingdom, and the kingdom will have no end. Dan kalau kita mengenali tentang kerajaan sorga ini, kerajaan Tuhan ini, di kitab Daniel 2 ayat 42 dikatakan di sana, bahwa yang namanya kerajaan sorga, itu akan didirikan oleh Tuhan sendiri, yang memerintah adalah Tuhan sendiri, dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya ataupun menghancurkannya. Amen. Are you with me so far? Bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian? So, to enter the kingdom of God, you have to be, some of us say we must wait for the time when we go to the heaven, then when we are in the heaven. The kingdom of God is heaven. So we must go to heaven to be in the presence of the king of the kingdom of God. Ada orang-orang yang menganggap seperti ini. Kalau yang namanya masuk sorga, itu ya nanti. Kalau sudah mati, itu baru masuk kerajaan sorga, baru masuk sorga. Apakah benar seperti itu sesungguhnya? Now, what is the qualification to enter the kingdom of God? Saya mau ajak kita semua untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. John 3:3. Yohanes 3 ayat 3. Now, we'll read from verse 1 to 6. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Yohanes 3 mulai ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 3:4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amen. So the kingdom of God, Jesus said, you must be born again to be in the kingdom of God. Tuhan Yesus katakan dengan jelas, engkau harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. So you are not to be born through your mother, but you must be born out of something else, of the spirit and the water. Dilahirkan kembali ini bukan kembali lahir dari rahim ibu kita masing-masing, tetapi ada cara yang lain, yaitu harus dilahirkan, dibaptis di dalam air dan roh. Amen. So first of all, you must be baptized in the water. Jadi yang pertama, baptisan air. Number two, you must be baptized in the Holy Spirit. Yang kedua, harus mendapatkan baptisan Roh Kudus. Are you with me? Di You sini bisa understand? mengikuti Bapak Ibu? This is not from me, it's from the Bible. Jesus said that. Ini bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata firman Tuhan. Faham? Understand? Setuju? My question, soalan saya, have you finished baptism in the water? Pertanyaan saya untuk setiap kita, baptisan air sudah Bapak Ibu? Baptism in the Holy Spirit, have you received it? Baptisan Roh Kudus sudah yakin terima? Sudah? Tidak ada semangat ya. Kok enggak semangat sih? Sudah belum? Anak Allah, anak Tuhan Bapa di surga, ada semangat. Di rumah Bapak, kamu teriak-teriak ya. Pak, mana kamu ya? Makan sudah sedia. Kenapa kamu tidak terus sana? Pak, Bapak ada uang kata. Pak, tidak cukup uang berbis ya. Itu bisa teriak-teriak dalam rumah kamu. Ini rumah Bapak ini. Ini bukan rumah Bethany, ini rumah Bapak. Jadi di rumah Bapak, kamu mesti ada semangat ya. Sudahkah baptis air? Baru sekali ada. Mungkin kamu belum makan lagi. Sudahkah baptis dalam Roh Kudus? Itu air tapas, sudah. Tapi Roh Kudus masih semangat lagi. Sudah! Karena iblis mesti dengar ya. Karena iblis dengar bahwa kamu sudah dibaptis dengan air, dengan Roh Kudus, kamu sudah ada dalam kerajaan Tuhan. Amin. You are now in the kingdom of God. The passport to enter is only two things. Baptism, first you must receive Jesus Christ as Lord and Savior. Can you? Jadi, kalau kita sudah mengenali hal ini, kita sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Yang pertama, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. The second part is baptism in the water and the Spirit. Bagian yang kedua adalah dibuktikan dengan kita menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. So where are you now living? Nah, kalau kita mengenali hal ini, pertanyaan yang tadi, di manakah kita hidup saat ini? Kerajaan Tuhan. John chapter 17 verse 14 to 17. John 17 verse 14 to 17. Yohanes 17, kita buka sama-sama, Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Kita akan baca sama-sama. 3, 4. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Ini adalah doa Yesus. This is the prayer of Jesus Christ before he went up on the cross. This is the prayer for the disciples and for all of us. Doa ini diucapkan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib. Doa ini bukan hanya sekedar untuk para murid yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu, tetapi juga untuk kita, para muridnya saat ini. He is telling the Father, as I am not of the world, so are the people who come to me are not of the world.
Tuhan Yesus mau sampaikan kepada Bapa di sorga, sama seperti aku ini bukan dari dunia, semua orang yang terpanggil juga bukan dari dunia. Are you with me? Bapak Ibu bisa mengerti? You are in the world, but not of the world. Jadi, meskipun kita ada di dunia ini, kita bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita berada di dunia, tapi tidak semestinya kita ada di dunia. Kita bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia. Kenapa? Roh kita, our spirit man, is now connected to the Holy Spirit, which is from heaven. Now you've got a direct connection to the Holy Spirit, and the Holy Spirit operates from where? From heaven. He's with you, and He has got a heavenly power inside you. So now you're connected, cable to the Holy Spirit. You are from heaven. Your spirit is from heaven, your body is on the earth. Jadi manusia roh kita ini memang ada di dunia ini, tetapi manusia roh kita ini terhubung langsung dengan sorga. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing terhubung dengan manusia roh kita ini. Dan manusia roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus yang benar-benar dari sorga membuat kita ini meskipun hidup di dalam dunia, kita ini sebenarnya tidak di dalam dunia. Do you have understanding so far? Sampai Do you di sini believe? bisa memahami enggak? you Percaya believe? enggak? Jesus compared Himself to all of you and I. Bapak- Jesus, God, Son of God, compared to you and I together with Him. He says, we are both the same. He tells the Father, Father, I have given the word that you've given to them, the truth, and now, as I am not of heaven, I am not of the earth, so are they not of the earth. Bapak Ibu sekalian, doa Tuhan Yesus ini kalau kita cermati dengan seksama, Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya dengan kita secara langsung. Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti aku ini bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Artinya apa? Tuhan Yesus terhubung dengan Bapa di sorga, kita pun terhubung dengan Bapa di sorga secara langsung melalui Tuhan Amen. Yesus. Amen. So now, your body is on the earth, but your spirit is connected to the heaven. So you are heavenly people operating on earth with heavenly instruction. Jadi sekarang, mari kita punya pemahaman seperti ini dalam hidup kita sehari-hari. Manusia roh kita ini terhubung dengan Tuhan secara langsung. Sehingga meskipun tubuh kita ini hidup di dunia, tetapi sebenarnya kita itu semua hal yang ada di dalam hidup kita saat ini, itu beroperasinya itu berdasarkan sorga. Amen. You are in the world, but you're not of the world, but you're from heaven. Are you with me? Meskipun kita hidup di dunia ini, di bumi ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. The moment you come to know Jesus Christ and accept Jesus Christ, receive baptism of water, baptism of Holy Spirit, you are no longer operating in the worldly place, but you're operating in the system of heaven. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ditandai dengan kita menerima baptisan air, kita menerima baptisan Roh Kudus, maka kita itu sebenarnya beroperasi berdasarkan apa yang ada di sorga, bukan apa yang ada di bumi ini. I want to confirm this further. Revelation chapter 11, verse 15. Wahyu 11 ayat 15. Saya ingin mengkonfirmasi lebih dengan apa yang kebenaran Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Did you understand the word? Bisa mengerti tentang firman ini? Jesus, our Lord, is also the Lord of the world. Jadi, Yesus Tuhan kita, Dialah yang memegang pemerintahan atas dunia ini. Yesus datang dari surga, Dia adalah Raja surga, Raja kerajaan Tuhan. Dia ke sini, kehidupannya bukan saja manusia di sini, tapi kerajaannya juga datang ke sini. Amin. Di dunia. Kamu, you say the Our Father.
What did he say? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come where? On earth as it is in heaven. Paham? Lihat saat kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jesus is contradicting. Jesus is telling Satan now, what you said, the world belongs to you. I'm telling you, the world belongs to me too. Jadi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita, kebenaran ini yuk kita pegang sama-sama. Kalau selama ini iblis ngomong, dunia ini ada di dalam penguasaanku. Tuhan Yesus mau katakan, iblis, bukan seperti itu kebenarannya. Dunia ini, pemerintahannya ada di tanganku, kata Tuhan Yesus. When Jesus was tested in the wilderness, can you turn to Luke chapter 4? Kita buka Lukas pasal yang keempat, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab iblis pada waktu pencobaan. We have already finished this in the identity, but I here want to speak to you again. Verse 5. Di ayat yang kelima dari Lukas 4, kita memang sudah menyelesaikan tentang siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Kita mengerti hal itu, tetapi saya ingin mengulanginya di bagian ini. Can you read verse 5 Ayat yang kelima dari Lukas 4. and 6? Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amen. Satan claimed the earth. And he said, authority on this earth belongs to me. And Jesus said, you only serve God, worship God. And today, in Revelation 11:15, God tells you, in Revelation, after Jesus was taken up, and the angel of God tells them, the earth, the ruler of the earth is not Satan, but still Jesus. That is why God came to the earth. You have understanding now? Dari kebenaran ini, kita tahu, iblis saja mencoba ngomong sama Tuhan Yesus, mengatakan bahwa dunia ini, segala kuasa dan kemuliaannya, itu punyaku, dalam kuasaku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, hanya Tuhan saja yang harus disembah. Dan itu dikonfirmasi di dalam Wahyu tadi yang kita sudah baca, bahwa pemerintahan di dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Many times pastors, leaders say, the world is now, Satan is controlling, so we must now do. No. You're saying that the world, Jesus came onto the earth and He gave that kingdom to us. We are part of the kingdom. We have authority over Satan. Kalau, mohon maaf, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, oh dunia ini ada di dalam cengkeraman si iblis, si jahat. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Tuhan Yesus dari sorga sudah datang ke bumi ini, artinya kerajaan sorga sudah datang di bumi ini. Pemerintahan itu ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Dan kalau kita menjadi bagian di dalam kerajaan sorga, artinya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita juga. Jesus died, was buried. On the third day, He overcame death. He overcame the spirit of Satan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena pada saat Tuhan Yesus mati, dikubur, di hari yang ketiga, Dia sudah bangkit kembali dan mengalahkan kuasa dari iblis. Amen. Are you with me? Why I say that? Satan is the one who changed the mind of Eva, and now we fell down, and now Jesus turned it back. He rose again and beat Satan and the spirit of death. Bapak Ibu memahami ya mengapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena setan, iblis pada waktu itu menipu Adam dan Hawa, dan akhirnya kuasa itu ada pada dia. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit kembali, mengalahkan maut. Itu artinya kuasa itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Sin comes from Satan, and Satan was defeated in the grave, and Jesus rose again. Kuasa dosa itu ada di dalam maut. Namun maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus, artinya maut tidak punya kuasa lagi.
Hallelujah! Hallelujah! Amin. So when you walk now as a child of God, wherever you walk, remember this, the kingdom of God is with you. Sekarang, mulai sore ini, saat kita memahami kebenaran ini, kemanapun kita melangkah, bahkan pada saat kita bangun tidur, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, pahami bahwa kita bagian dalam kerajaan sorga, dan kemanapun kita melangkah, kerajaan sorga itu bersama-sama dengan kita. Amen. Amen. Praise God. So we have already finished that part. Let's go to my main message. Bagian yang pertama sudah kita selesaikan. Kita lanjut di bagian yang berikutnya. Last year, God gave us the theme called identity. Tahun kemarin kita diberi tema oleh Tuhan mengenali identitas kita. This year, the theme for the children of God is move in the authoritative power and purpose. Di tahun ini, tema dari Tuhan untuk setiap putra dan putrinya adalah bergerak di dalam otoritas dan kuasa yang disertai dengan tujuan. Amen. Move in the authoritative power and purpose. Bergerak dengan kuasa yang memiliki otoritas dan memiliki tujuan. In order to move, you must know the direction. Kenapa? Karena kalau kita mau bergerak, harus tahu kemana tujuannya. You must know where's your direction. So you must have a purpose for your movement. Jadi, kalau kita mau bergerak, jangan asal melangkah, tapi harus tahu kemana tujuan kita. What is the purpose in your life? Kalau saya tanya, tujuan saudara hidup apa? In the kingdom of God, but living on this earth. Tujuan hidup saudara, hidup di dalam kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Tujuannya apa? Because we can say our Father come down in heaven, but the Father is already here. He's given you the power. But what is your purpose? Kita memang tahu, Tuhan Yesus sudah datang di bumi ini. Bapa di sorga sudah menyatakan pribadinya di bumi ini. Tetapi sekarang kita yang hidup di bumi ini, tujuannya apa kok Tuhan masih mau kita hidup di bumi ini? Amen. Amen. Can you turn to Luke chapter 10 and we'll read from there. Kita baca di Lukas pasal yang ke-10. Read from verse 1 to verse 20. Kita baca dari ayat yang pertama dari Lukas 10. Let us all read together. Kita Pay sama-sama attention, ya, read kita together. sama-sama menyimak, kita baca There sama-sama. is a lot of things that God wants to speak to you, but you think you read it, you can't understand. But you read it, and you, with the Spirit of God, give you revelation. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, karena itu yuk kita siapkan hati, kita baca sama-sama, pahami satu persatu dari ayat ini. Dari ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki sesuatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 13, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amen. Amen. Praise God. So we learned that children of God are anointed people, and they have got a calling. And we are now, today we understood the first part, that we are in the kingdom of God. Setiap anak-anak Tuhan itu sudah menerima pengurapan, menerima panggilan. Dan kita sudah mengerti bagian yang pertama, bahwa kita ada di dalam kerajaan Tuhan. Are you with me? You agree to that so far? Kita sepakat ya, kita tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Our spirit man is living in the kingdom of God. Manusia roh kita ini ada di dalam kerajaan Tuhan. So your spirit man will open up your spiritual eyes, spiritual ears. Manusia roh kita ini memampukan kita memiliki mata rohani dan telinga rohani ini berfungsi. Amen. By the Holy Spirit. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. So your spirit man is connected with the Holy Spirit. Jadi pastikan manusia roh kita terhubung dengan Roh Kudus selalu. Although your soul, which is the senses, your memory and everything is here with your body, but your spirit is still operating in the kingdom of God. Memang ada jiwa kita ini seringkali terhubung dengan tubuh kita, namun harus kita pahami, di dalam diri kita ini ada manusia rohani, ada manusia batiniah kita yang terhubung dan dipimpin oleh Roh Kudus. So now if we look at the first verse in chapter 10, he said, God has appointed, the Lord Jesus has appointed the 70 and sent them out. Kita lihat di ayat yang pertama dari Lukas 10, Tuhan Yesus memilih 70 orang, menunjuk 70 murid yang lain, dan mengutus mereka dua-dua. In chapter 10 of Matthew, di pasal yang ke-10 kitab Matius, Jesus sent 12 people out, the disciples. Ada 12 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. To do the same thing, go out, heal the sick, drive out demons, and all the things he said. Cleanse the leper. Dengan tujuan yang sama, yaitu apa? Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. So God gave them appointment and they went. Now it's 70 of them. Singkat cerita, 12 murid diutus di kitab Matius, di kitab Lukas kita kenali ada 70 murid yang lain yang juga diutus. 70 number means is the fulfillment of all. Angka 70 itu bermakna penggenapan dari semua. 7 is the fulfillment. Jadi kalau 7 itu penggenapan. So there's 8 is number 1 again. Kalau 8 itu angka pertama lagi. So now 7 means is the total number of people around the world. 7 itu bermakna seluruh umat yang ada di bumi ini. Dalam kerajaan Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan. Are you with me? So Jesus now has called every one of you who are now in the kingdom of God as children of God. Now he has appointed you and sent you out. Maknanya buat kita apa? Tuhan Yesus memilih kita, menunjuk kita, dan mengutus kita. For what? He didn't send you to heaven, but he asked you to operate on the earth. Sent you out on the earth with operation functioning from the heavens. Mengutus kita untuk apa? Supaya meskipun tubuh kita ini hidup di bumi ini, kita beroperasi, berfungsi dengan sistem yang ada di dalam kerajaan sorga. Amen. Are you with me so far? Sampai di sini Paham? bisa mengikuti, bisa paham? Paham?
So now he sent out the people and they said, go and do all the things. They went out, they did all the, whatever you can see. I want you to read further because no, I think this evening the Lord was telling me to show what God has got planned for you. Some of the prophecies God has given to me, I want to share with you tonight. Bapak Ibu bisa lihat apa yang di dalam Alkitab tadi yang kita sudah baca, dan ada hal-hal yang Tuhan sampaikan, ada nubuatan-nubuatan yang saya ingin sampaikan, yang Tuhan sudah nyatakan kepada saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. So he said, Di sore now ini. the people went out, all of them went out, he did their miracles and that and came back. But when they came back, they said what? They said, I saw Satan. He said, Satan in your name ran out, was cast out, was scared, and they ran out. And Bahkan 70 murid ini waktu datang kembali, mereka sangat bersuka cita, bahkan mereka mengatakan, bahkan kami pun bisa mengusir setan-setan demi namamu. At that moment of time, they used the name of Jesus Christ and Satan ran away. Di saat itu, di masa itu, mereka gunakan dalam nama Tuhan Yesus, setan sudah lari. So Satan has no power. Maknanya apa? Setan meskipun katanya punya kuasa, tapi tidak punya kuasa lagi. If you remember, recollect back again, when Jesus was tested, and then Satan never came back to him again. Even at the time of Decapolis, the man with legion, he bowed down to Jesus and said, Son of God, Jesus Christ, what have I got to do with you? Sembah, yeah. So Satan must run from Jesus Christ. Satan must run from the kingdom of God. Say after me, Satan must run. Katakan bersama saya, setan harus lari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bila saya dalam kerajaan Tuhan, dia lari. Amin. Amin. Amen. You know you are in the kingdom of God. He see you, he has to run away. Jadi kalau setan melihat kita memang ada di dalam kerajaan Tuhan, baru kita datang saja dia sudah takut bahkan lari dari kita. Are you with me? Do you believe that first? Percaya enggak itu ada di hidup kita masing-masing? Recently, Satan tried to attack me. Beberapa waktu yang lalu, tidak Not very lama, far, about 4 weeks ago. kira-kira cuma 4 minggu yang lalu, setan itu coba serang saya. Yeah. He personally wants coming to attack me. Secara personal, secara pribadi dia mau serang saya. The moment I turned around, I said, Jesus, I'm in your kingdom. Nothing can come near me. My parameter is 100 meters. How can he enter my territory? Saya cuman melihat dan saya berdoa, gak perlu doa kencang-kencang, saya bilang, Tuhan Yesus, aku di dalam kerajaanmu, dan perimeter saya, supaya setan bisa dekat sama saya adalah 100 meter. Dan Within tidak akan 100 ada meters, yang he bisa. cannot come inside. That's my territory. So 100 meters away, he must come away. So he came, ran away behind. So he cannot because I'm in the kingdom of God. This is the true story. This is what God can do for you and for me too. Because you and I are children of God. Ini kesaksian hidup saya, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa punya kesaksian yang sama. Bahwa kalau kita mengerti siapa jati diri kita, dan kita berkata seperti itu, setan, engkau tidak bisa serang aku, batas wilayahku adalah 100 meter. Sehingga engkau kalau mau dekat hanya 100 meter ke atas. Engkau tidak akan bisa dekat sama aku. Dan itu terjadi Bapak Ibu, setan tidak bisa dekat. Jesus was on the earth, but he was operating in the heavenly power. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu ada di bumi, tetapi Tuhan Yesus beroperasi, melakukan segala sesuatu itu di dalam kuasa kerajaan sorga. From the verse 13 to 16, if you look at that, Kalau ayat 16 sampai 13. Ayat 13 sampai 16 kalau kita lihat di dalam Lukas 10 tadi, Jesus cursed 5 cities. Tuhan Yesus berkata, celakalah itu kepada 5 kota. Out of the 5 cities, at the time of the 70 disciples, nothing happened. But after things happened, after some time, after the fall of the temple, you'll find all these 5 cities, nobody is staying. Nobody is staying till today. It is not developed. Till today you go, it is not. Only 2 places, Tigris and also Capernaum. There is a church and there is also a chapel, and only the priests there, 2 or 3 of them sit there, the Catholic priest, nobody else staying there. Kalau kita lihat Bapak Ibu,
5 kota ini di masa Tuhan Yesus waktu mengatakan celakalah itu seperti kota yang biasa. Tetapi yang terjadi adalah sekarang 5 kota ini sudah tidak ada lagi yang tinggal di sana. Ada Tirus dan Kapernaum, itu ada bangunan gereja, hanya orang-orang 2-3 orang saja yang tinggal di sana. Intinya tidak ada penduduk yang tinggal di 5 kota itu sampai sekarang. Jesus was on the earth, but Jesus spoke from the heavenly power. Cursed be the cities. Till today, that curse still remains because the power of the word from heaven is so powerful. It can damage anything. It can also grow anything in Jesus' name. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di saat itu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata dengan otoritas kuasa dari sorga, bukan sekedar kata-kata kosong. Sehingga kata-kata itu benar-benar berlaku. Saat Tuhan Yesus mengutuk ke 5 kota itu dengan kata celakalah, kita bisa lihat buktinya sekarang bahwa 5 kota itu tidak ada penghuninya. Until today, sampai hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu. If any one of you gone to Israel, kalau kamu sudah pergi ke sana, kamu cari, suruh kamu punya tour guide to hantar kepada tempat ini, kamu akan nampak. Mungkin kamu sudah pergi ke Kapernaum, Tibris, tapi tidak ada tiga lagi tempat kamu terawih. Tidak ada, hanya ada tikus ya di sana aja. Lain tidak ada. Ya, because that is powerful. How powerful when you operate in the heavenly kingdom, power in the kingdom, and live on this earth. I just want to explain to you so that we will have a changed mind. Today when you leave from here, I want you to have a mind which is totally changed. That you are not in the box, you are in the power of heavenly power and you're operating here. Bapak Ibu, saya ingin mulai sore ini pemahaman kita di dalam pikiran kita itu berubah menjadi seperti yang seharusnya. Bahwa kita beroperasi berdasarkan kerajaan sorga. Dan kita tinggal di dalam kerajaan sorga di bumi ini. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita harus cermati. Karena itu memiliki kuasa. Bisa membangun, bisa meruntuhkan. Bisa memberkati, bisa mengutuk. Are you with me? Are you with me so far? Say hallelujah. Katakan haleluya. Hallelujah. 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 Haleluya. 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 Saya tahu kamu lapar sebentar ya. Haleluya. Haleluya. Okay, praise God. Now, the most important verse for the message today is verse 19 of chapter 10. Nah, sekarang ayat yang paling penting buat kita di sore ini di ayat 19. Can you read? Kita akan baca sama-sama ya, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amen. The same verse Jesus said, all authority has been given to me in Matthew chapter 28. You can say, all authority has been given to me, go. Right? Preach the gospel. Sama halnya, kalau kita baca di dalam Matius 28, di dalam amanat agung, Tuhan Yesus mengatakan, segala otoritas, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Pergilah, kata Tuhan Yesus. In verse 9, he said, the kingdom of God is near you. He didn't say in you, he said near you. Di ayat yang ke-9 dikatakan, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tidak dikatakan sudah ada di dalam kamu, tetapi dikatakan sudah dekat kepadamu. Why? Because Jesus must die and the Holy Spirit must come down. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus belum mati, belum bangkit. Roh Kudus belum turun. So that is why he said that. So now Jesus said to you and I today, I give you authority. The problem is the translation. The original word Jesus spoke was in Hebrew, Aramaic Hebrew. But it was translated into Greek. So it was written, the 4 Gospels and the epistles written in Greek language. So translation, that is different. And then from Greek language, it was translated to Latin language, Latin. And Latin was the main language used all over the world. So in the olden days, I used to learn Latin.
My Latin was that I know the Our Father. Pater noster qui erin celi. I can understand the word. Ave Maria, that all the words are Latin words. So today, the word is no longer Latin. They have translated from Latin to English now. Can you go that? Permasalahannya adalah kita sekarang ini membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia yang bukan dari bahasa asli. Mengapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus hidup dulu, bahasa yang digunakan Tuhan Yesus itu adalah bahasa Aram atau boleh dibilang itu adalah Ibrani harusnya. Nah, dari bahasa Ibrani ini harusnya kan diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Itu baru dapat makna yang sesungguhnya. Tetapi ternyata dalam perjalanan sejarah waktu, dari Ibrani ini diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani diterjemahkan pada bahasa Latin. Dari bahasa Latin diterjemahkan pada bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diterjemahkan baru bahasa Indonesia. Akhirnya terjemahannya jadi berbeda makna. Ini yang jadi masalah buat kita. Okay. Your word says give you kuasa, but actually it's not kuasa. You know, it is called authority. I give you authority. Kalau kita baca di Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan di sana kan kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan otoritas. You'll see, read Luke chapter 10 verse 19 in the word of, I think you can see it up here. Lihat bisa di sini ya. I give you authority, otoritas. Ini yang dari bahasa Ibrani diterjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Untuk, apa tuh, what you can stamp on the, tread on the serpents, can you Menginjak, translate? ya. Menginjak. Apa tuh, can you read that in Ya. translate that? Saya akan terjemahkan secara langsung, behold, lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan semua kuasa dari si musuh. Amen. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai kamu. Amen. Faham. So, otoritas in English, in the Hebrew language is called memsalah. Jadi Memsalah. ada kata memsalah, itu adalah bahasa asli dari yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat mengucapkan ini. If you translate memsalah direct to English, it is called, I give you absolute, I mean it's a total authority, total power to rule. Jadi kalau diterjemahkan secara lugas, kata memsalah itu dalam bahasa Ibrani yang diucapkan Tuhan Yesus ini, sebenarnya gini, aku memberikan kepadamu semua kuasa yang paling tinggi untuk memerintah. Are you with me? Power to rule. In other words, untuk memerintah. Jadi kalau kamu tidak boleh memerintah, kuasa lain akan wujud jadi yang berat. They will come up against you. But he says, I've given you power which is above the power of the enemies. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengerti hal ini, saat Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu memsalah. Artinya, aku memberikan kepadamu kuasa tertinggi. Sehingga meskipun ada kuasa-kuasa yang lain, semua itu tunduk kepada kuasa tertinggi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amen. Ini. Turn to the next door neighbor to you and tell them, I have absolute power to rule, memerintah. Katakan kepada sebelah saudara, Tuhan sudah memberikan kepadaku kuasa tertinggi untuk memerintah. Say it, don't worry. Katakan, Jangan jangan ragu, jangan takut. Bahkan biar iblis dengar kalau kita ngerti hal ini sore ini. That's what I was supposed to say. You must understand, Satan is looking at you. Satan is around also. He's got his kunci-kunci fellas looking at you. If you say something and you're speaking from the heavenly power. Saya mau sampaikan ini sebagai kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu, yang namanya setan, yang namanya iblis, itu ngakunya memang punya kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa yang lebih tinggi dari itu, maka mereka pakai kuasanya kepada kita. Tetapi kalau kita memahami kebenaran ini, Tuhan Yesus sudah memberikan memsalah kepada kita, memberikan kuasa tertinggi kepada kita, maka kita bisa memerintahkan kuasa-kuasa yang lain itu untuk tunduk kepada kita. Yesus yang berkuasa
di mana iblis lari daripada Yesus ataupun jatuh dari langit seperti panah. Kuasa itu Yesus yang was revered by Satan. That same Jesus gives you authority, power to rule over any other powers. Bapak Ibu sekalian, yang namanya Tuhan Yesus saja dicobai dengan kuasa yang dimiliki oleh si iblis. Apalagi kita. Tetapi pada saat Tuhan Yesus itu mengalahkan kuasa itu, karena ada mem salah tadi, itu pun sudah diberikan pada setiap kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Itu artinya apa? Memang ada kuasa yang lain, tetapi kuasa Tuhan Yesus lebih daripada itu. Dan kuasa itu diberikan kepada kita saat ini kita mengerti hal ini. Yuk kita benar-benar pegang ini dalam hidup kita sehari-hari. Are you with me so far? You must know the power that you hold in your hands. Mulai sore ini, yuk kita mengerti. Kuasa seperti apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam genggaman tangan kita masing-masing. What power do you have on your lips and your tongue? Kuasa apa yang Tuhan sudah berikan di mulut kita ini. Are you with me so far? Now, why are Christians defeated? Because we are scared. We are afraid. We can't do this, we can't do that. We have been put in the box, we can't do it. Mengapa banyak orang Kristen terkalahkan? Karena banyak orang Kristen membuat kotak di dalam hidupnya dan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, itu bukan bagianku. Jesus' command is go in my authority. Tuhan Yesus di Matius 28 benar-benar mengatakan, pergilah di dalam kuasa, di dalam otoritas yang sudah diberikan kepadaku. Amen. You understand so far? Bisa memahami ya, He gave Bapak Ibu? authority over serpents and scorpions. What has got serpents and scorpions to do with you and I? Di ayat 19 dari Lukas 10, di sana kita diberi otoritas tadi untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah sekarang, apa hubungannya hidup kita dengan ular dan kalajengking? Do you have serpents in your house? Or do you have a lot of scorpion in your house? Or do you have here in the church or in the streets everywhere? Pernahkah Bapak Ibu berjumpa dengan ular di rumah, di jalan, atau bahkan di gereja ini, atau dimanapun? Pernah ular atau kalajengking? Pernah? Are you seeing it every day? Terus kalau berjumpa, apakah berjumpanya tiap hari? No. But the symbol of the serpent is the spirit behind the serpent. Bapak Ibu, itu ular atau kalajengking yang kita lihat secara fisik nyata. Yang saya ingin setiap kita memahami sore ini adalah ular dan kalajengking itu adalah gambaran roh yang bekerja di balik sesuatu. This is the spirit that will operate every day, every moment of your life and my life on earth. Dan kalau bicara tentang roh ini, roh ular dan kalajengking ini, dua roh ini selalu bekerja dan mengancam hidup kita setiap saat, setiap hari, dimanapun kita berada. And Jesus said, I've given you authority to trample them. Nah sekarang, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, aku memberikan kamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Amen. Serpent relates to the spirit of lies and deception. Ular itu berkata tentang roh menipu dan roh mengelabui atau membelokkan arah. These are the spirits every time comes. In Genesis chapter 3, you'll find the spirit, the serpent operating under the spirit of Satan. He was able to lie to Eva and deceive Eva. Kalau kita baca di dalam kejadian 3, kita bisa melihat bagaimana roh ular ini bekerja melalui ular dan akhirnya menipu Hawa. Are you with me? Number 1, lies. Number 2, deception. Number 3, temptation. Jadi yang pertama, roh ular itu menipu. Yang kedua, mengelabui atau membelokkan arah. Dan yang ketiga, menggoda. Makan, tidak apa makan. Kamu tidak akan mati. Percobaan. Berapa kali kamu sudah dicoba setiap hari?
Tadi ada orang beri saya durian ya. Durian dari Kuala Lumpur, dari sini. Saya mau coba satu saja. Temptation, cobaan mau makan semua. Tapi Tuhan kata, kamu mesti tahu disiplin tahu. Oke. Oke, kalau di Kuala Lumpur kedatang kita makan durian Musang King. Adapun Black Thorn ataupun Black Gold sekarang ada. Ya. Tapi sini mau coba tadi, satu saja. Tapi kawan saya ini sudah makan banyak. Selepas itu dia kata, masih lagi mungkin kamu boleh boleh cium ke? Bau durian daripada bau ini. Hah? Itu percobaan. Percobaan. Ada diabetes mau makan 10 biji, tapi boleh makan 1 biji saja. Tapi percobaan. Temptation is every day in your life. That's the spirit of the serpent, not the spirit of the person. Yang namanya pencobaan itu adalah roh ular di baliknya. Jadi kalau ada seseorang yang mencobai kita, mengganggu kita, menggocoh kita, kita harus tahu ada roh ular di balik orang itu. Are you with me? Are you with me? Some of you are bingung, looking at me. Ada as if sebagian don't yang understand. bingung ya, kayaknya. Bisa mengerti Bapak Ibu? The spirit is behind something of the serpent which is now tempting you. The serpent can also mean in the time of wilderness, the serpent bite, the serpent bite the people, the Israelites, and they had to make a copper serpent to get healing. Kalau kita lihat di bagian yang lain, di masa-masa di padang gurun, ada orang-orang yang dipatuk ular. Di bangsa Israel itu kan dipatuk ular sehingga banyak mereka mati. Tetapi akhirnya dibuatlah satu ular tembaga dan siapa yang memandang pada ular tembaga itu meskipun dipatuk ular, mereka tetap hidup. He also speaks about people being over that the serpent cannot bite you any longer. Di situ The power, authority to that the spirit. dimaknai bahwa ada kuasa di mana meskipun dipagut ular, pagutan itu tidak berlaku, tidak membahayakan. And also the serpent is the family of serpents. One is cobra, king cobra, we know, if you understand. I personally had met king cobras 2 times in my life. The yellow color one is always yellow color, and then the other one. The fellow will come up, the fellow can stand up as higher than, about 7-8 feet. He can stand up like that. And the fellow will spit at you. Don't have to bite you, spit at you. You can be blinded. And if it touches any of your wound, you can be dead. Dan ada jenis ular yang lain yang namanya king cobra. Saya sudah pernah bertemu sama king cobra ini 2 kali dalam hidup saya. Kalau king cobra itu berdiri gini bisa lebih tinggi dari saya. Dan dia itu gak perlu sampai memagut, gak perlu sampai mematuk, tetapi cukup menyemburkan bisanya. Kalau itu kena mata bisa buta, kalau kena kulit bisa-bisa juga orang itu meninggal. If kulit has got a wound. Kalau itu terluka, bahaya, bisa meninggal, benar-benar meninggal. Kalau di kulit itu, pas kulitnya terluka, meninggal. He can spit from where the brother is standing there with the camera. He can spit from there, can reach me here. That's how Bayangkan, powerful. semburannya itu dari kamera sana sampai ke sini loh. That's powerful. Kena. Any attacks of the serpent spirit from far, God has given you authority over it. Nah sekarang, di Lukas 10 ayat 19 ini kita memahami, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita. Supaya meskipun ada king cobra, roh king cobra menyemburkan dari jauh, tidak akan membahayakan kita. Are you with me? Are you with me so far? There is another species of serpent. This called python spirit. Ada roh ular dalam versi yang lain, yaitu roh ular piton. So the python will not bite you straight away. He will be very nice to you, friendly with you, become somebody. He'll go around your leg, go around your body, and then he will crush your entire bones. And you will have no more standing, no more power. And your body is now like a lump. He can swallow you up. Kalau kita lihat, ular piton itu beda sama ular kobra. Ular piton itu bisa besar, kelihatannya dia tidak berbahaya. Dia cuman deket-deket, tenang, dia melilit, enggak ngapa-ngapain. Tapi pada suatu saat, kalau dia benar-benar sudah melilit seseorang, dan dia kencangkan semua yang ada di dalam tubuhnya, maka orang itu semua tulang-tulangnya akan remuk. Dan akhirnya lunglai, tidak bisa bergerak sama sekali, baru dimakan. There are people who will come around your life.
that they are very nice to you. Slowly they will cripple you. And then after that, they will kill you. Maknanya apa buat kita? Kalau ada seseorang yang memiliki roh ular piton dalam hidupnya. Orang ini akan kelihatannya manis, baik, nolong kita. Tetapi ternyata suatu saat dia bisa menghancurkan kehidupan kita. And he'll kill you. Dan bahkan membunuh kita. I personally, as a pastor, as a businessman before, as a pastor, I've seen many of the people who come around who are python spirit in my life, including as a pastor. Even as a pastor, there are people who come around nice to me, they want to cripple me, and then after that to kill me from my ministry. Saya pernah sebagai pengusaha, saya pernah sebagai hamba Tuhan. Meskipun sebagai pengusaha, meskipun sebagai hamba Tuhan, tetap akan ada orang-orang yang memiliki roh ular piton ini yang menghampiri kita. Dan saya mengalami hal itu, bagaimana orang-orang itu dekat, tetapi bersyukur Tuhan memberikan saya bisa melihat bagaimana roh ular piton itu, mereka itu berusaha nantinya bisa membunuh saya, bahkan membunuh pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. It's true. Dan ini adalah satu kebenaran. There are spirits you only know about, Isabel spirit, Jezebel spirit. Some of you know only Jezebel spirit. Every time, oh, ini Jezebel spirit, Jezebel. Do you know there is Athaliah spirit? Do you know there is also spirit of Absalom? So you must understand. So all this comes under the serpent spirit. Kalau namanya roh ular, biasanya orang hanya mengenali roh Isabel. Padahal kalau bicara tentang roh ular, itu ada roh Athaliah, ada roh Absalom yang kita juga harus kenali. There are many others. So for us, how do we know? Because the Spirit of God is with you, you're connected with the Holy Spirit, and you're connected to heavenly power. You can see, your spiritual eyes will open, your understanding will open, you have got a discernment spirit from the Holy Spirit. Bahkan ada juga roh ular ini bermanifestasi dalam bentuk yang lain-lain. Namun jika kita mengerti bahwa manusia roh kita ini terhubung dengan Roh Kudus, kita beroperasi di dalam kerajaan sorga, maka mata rohani kita bisa berfungsi dengan baik. Maka hikmat kita bisa berfungsi dengan baik. Pemahaman kita berfungsi dengan baik. Dan kita bisa membedakan, kita bisa melihat roh-roh ini ada di balik orang-orang tertentu dan berusaha untuk menyerang kita, membahayakan kita. My ministry is worldwide. It's called James Doss Resources, Worldwide Resources. So it is a worldwide ministry. I've registered it now. In the year 2020, somebody wanted to kill, a few of them came around to kill my ministry. And God showed me, and God saved me from this ministry, the killing of my ministry. Today I'm standing here because God gave me the discernment spirit. At the same time, God sent somebody with me to help me to kill all these people out so they will never come near me back again. Di tahun 2020, Tuhan mengutus saya untuk memulai dalam pelayanan James Doss untuk seluruh dunia. Tetapi ternyata ada orang-orang yang memiliki roh ular ini, kelihatannya dekat, kelihatannya baik, tetapi bersyukur pada Tuhan, saya bisa memiliki karunia membedakan roh. Saya melihat ada roh ular di balik orang-orang ini, dan saya dibantu oleh rekan pelayanan, bagaimana orang-orang ini tidak ada lagi di dalam pelayanan, yang ada supaya pelayanan yang Tuhan percayakan itu tidak mati. Dan bersyukur hari ini saya masih bisa berdiri di sini, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya masih bisa saya kerjakan sampai sekarang. James Doss Worldwide Resources pergi mana-mana. Selepas ini kita akan pergi ke tempat-tempat lain. I hope that Blora will join me in France, also in Italy, and also in other parts of the world. Amen. To go forth to Phoenix because time is too short. James Doss Worldwide Ministry, pelayanan Pak James Doss untuk seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa, itu masih berjalan sampai sekarang. Dan saya berdoa, saya berharap dari Blora ini pun tergabung bersama-sama untuk kita melayani kemana Tuhan mengutus. Bahkan kalau perlu sampai ke Perancis, sampai ke Italia, sampai kemanapun, penjuru bumi manapun Tuhan utus, mari kita sama-sama, karena waktunya sudah sangat singkat. The spirit of serpent spirit will stop you to go towards the future. Spirit of Athaliah will stop you, not only you, kill your children and your future generation. And I hope Ibu Esther and Lucas will be able to explain a little bit more and take time, because I don't have time tonight. I will go on too long, right? So these spirits are many spirits. I hope they will be able to explain to you. You understand it, then you can see and be able to
discern in your spirit. Saya berdoa dan saya berharap Ibu Esther dan Pak Lukas nantinya bisa membagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang roh ular ini lebih detail lagi. Karena kalau kita bicara tentang roh ular yang bisa membunuh kita, tetapi kalau ada roh Atalia, itu roh ular yang lain, tidak hanya sekedar membunuh kita, tetapi membunuh kita dan anak kita. Artinya bisa membunuh generasi. Bapak Ibu sekalian, saya berharap jemaat di sini benar-benar dibekali bagaimana roh ular ini bekerja di sekitar kita. Dan kita diberi karunia oleh Tuhan untuk membedakan roh supaya kita tahu menghadapi semua hal ini, semua roh ini. Secondly, he said the spirit of the scorpion, authority over scorpion. Yang kedua adalah otoritas atas kalajengking. So what is the character of a scorpion? Karakter dari kalajengking itu seperti apa? It is also mentioned in the Old Testament. I want you to read, I think Ibu Esther and Pak Lukas will go back to the Old Testament, all the serpent, ular, and also about scorpion, where they were bitten by scorpions. All that will be explained in detail. So today I'm just going to go surface because the mention of moving forward is important. Nantinya Ibu Esther dan Pak Lukas akan sampaikan lebih dalam lagi tentang ular dan kalajengking ini dan banyak diambil dari Perjanjian Lama. Tetapi yang pasti sekarang saya cuma di permukaan. Kenapa? Karena tentang ular dan kalajengking ini perlu kita waspadai dan sungguh-sungguh kita harus mengerti supaya kita benar-benar bisa bergerak maju. Jesus didn't say, I give you authority over the government, over evil people, that person, this person. He didn't say that. He said only two words, serpent and scorpion. Tuhan Yesus memberikan otoritas, bukan kita menguasai orang-orang lain atau menguasai pemerintah yang ada, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan otoritas itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Amen. So the character of a scorpion, number one, the scorpion will be very nice. It is nice. It looks like a crab little bit, all nice. But the tail will be up like that. Are you with me? Karakter dari kalajengking apa? Kelihatannya ya kecil, enggak apa-apalah gitu, tapi You di see, belakangnya kita lihat naik. it is Ekornya always up. It will go down and go up. It will always up and down. It will never be same level. It is always up and down. Macam breathing. So dia punya tail will go up and down. What is the beauty? It is beautiful, and you see in a zoo and all those things, you can see that scorpion is beautiful. Like a crab in front can bite like. But we thought it will bite from the teeth, but it will sting you from the back. Kita berpikir kalajengking itu kan di depan itu tetap ada capitnya. Oh, mungkin nyerangnya lewat capit. Mungkin kalau orang enggak tahu berhadapan dengan kalajengking, hadapan muka dengan muka, dipikir nyerangnya dari depan, tapi ternyata tidak. Kalajengking itu menyerangnya dari belakangnya yang lebih berbahaya. There are many people who will come in your life. They will come and stab you from the back. Artinya akan ada orang-orang yang bisa saja membunuh kita dari belakang. They'll be nice to you, but they will kill you. They will sting you from the back. So it is a spirit that about scorpion spirit. So it relates to man and the entire universe. Kalau kelihatannya orang itu baik-baik sama kita, tetapi ternyata dia bisa menusuk kita dari belakang. Itu artinya di balik orang itu ada roh kalajengking yang sedang bekerja. Dan itu bisa bekerja atas manusia dan orang-orang di seluruh dunia ini. So we will know how to detect them. God has given to you authority. And when they sting, number one, before you die, you will suffer. Dan satu hal yang menarik, kalau kena bisa kalajengking, sebelum seseorang itu sampai meninggal, menderitanya lama. So God has given you authority over suffering. Nah, artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak kalajengking, artinya kita menginjak penderitaan yang ada. Amen. Any form of deritaan. Any form. Yang namanya penderitaan bentuknya macam-macam. Okay. When you have this stinging of the scorpion, your body will swell. Dan hal lain, kalau terkena sengatan kalajengking, maka akan membengkak bagian yang kena sengatan itu. Are you with me? So when anything that comes to your life to kill you or even to swell in your life, God says you've got authority upon it. Dan kalau kita mengerti makna dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita supaya kita menginjak dari hal-hal yang bisa membunuh kita
ataupun membuat kondisi kita itu bengkak. God is given you so many things behind the spirit of scorpion. I have not much time. I have to finish my message tonight. Waktu saya sangat terbatas, saya tidak bisa menyampaikan lebih detail tentang roh kalajengking. I have faith that Ibu Esther and the pastors here, Ibu Lukas, they will be able to dwell on it and teach you this year because it's important. You're preparing for next year, that is 27 and then 28. Namun saya yakin Ibu Esther dan juga Pak Lukas akan menyampaikan lebih dalam tentang roh kalajengking ini selama 1 tahun ke depan ini. Karena itu perlu untuk kita mengerti supaya menjadi persiapan kita di tahun 2027 dan 2028 itu akan lebih baik. When you're stung by a serpent, you will foam out sometimes. When you're stung by a scorpion, you will not see sign, but they will kill you slowly. Kalau kita terkena pagutan ular, bisa jadi kita muntah. Tapi kalau orang terkena pagutan dari sengatan dari kalajengking, itu tidak akan ada muntah, tapi menderitanya lama. Anything that comes to steal your life, slowly or immediately, God has got power over you. Dan sore ini kita memahami, mau yang membuat kita menderita dalam waktu singkat, mau membuat kita menderita dalam waktu lama, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk menginjaknya. The last one, Jesus said, I give you authority, not power, authority to rule over the power of the enemy. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Otoritas yang diberi itu lebih tinggi daripada kuasa kita punya enemy. Ya, musuh kita. Musuh kita adalah musuh Tuhan. Siapa dia itu? Nama dia iblis. So we recognize when Jesus said this, Jesus recognized there is power in the Satan. But he's given you authority above the power of Satan to bring it down. Dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus pun tahu kalau musuh kita si iblis itu punya kuasa. Namun kita diberikan otoritas yang sanggup mengalahkan kuasa itu. Amen. Do you believe that? Saudara percaya hal itu? Do you believe that? Saudara percaya hal itu? Do you believe you have got power? Percaya bahwa kita sudah diberi kuasa itu, diberi otoritas itu? Do you have that authority power? Kita punya kuasa yang penuh otoritas itu? Anything come against you, God has got power. God has given you authority over it. Authority means memsala. Memsala means to rule, give you power to rule, absolute power, absolute, not even little bit, not even one hairline less, full power, absolute power, full power to rule over any serpent spirit or even over any scorpion spirit, even the power of Satan, you've got power to rule, absolute power to rule over them. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita memsala, otoritas, kuasa yang penuh. Kata penuh ini tidak kurang meskipun satu helai rambut pun tidak kurang. Penuh dan kuasa itu sudah diberikan kita, memampukan kita menginjak ular dan kalajengking. Roh ular, roh kalajengking dalam wujud apapun kita tidak perlu takut, justru kita injak. Bahkan kuasa dari si musuh, kuasa dari iblis meskipun ada, tidak apa-apa, tidak perlu takut karena kita punya memsala, kita punya otoritas penuh atas kuasa yang dimiliki iblis. Tidak akan bisa membahayakan kita. Can you turn around to your neighbor and tell them, Jesus has given me authority. Yesus sudah berikan saya otoritas. Sebut ya. Katakan ke sebelah saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kepadaku otoritas. Untuk menginjak. Untuk menginjak ular. Semua roh-roh ular. Semua roh-roh ular. Menginjak semua roh-roh apa itu? Kalajengking. 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 Oke. Maaf ya. Kuasa otoritas untuk menginjak roh-roh kalajengking. Katakan. Sebut. Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas untuk menginjak roh-roh kalajengking. Dan beri otoritas atas power. Kuasa iblis. Kuasa iblis. Otoritas
atas kuasa iblis. Amin. 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 Dan tidak ada satu pun akan membahayakan kamu. Amin. Amin. Sila kita baca sekali lagi ayat 19. Yuk kita Semua sama-sama baca semua. ya. Kita baca dengan iman kita ya. Baca. Kata kuasa, Ya. kita gantikan kata kuasa itu dengan otoritas. Kata kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. 3, 4. Sesungguhnya aku telah memberikan otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan otoritas untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Tidak akan satu pun membahayakan kamu. Amin. Amin. Tuhan kata pada orang-orang muda hari ini. Siapa yang muda ini? Siapa yang belum lagi muda? Siapa yang bagus. masih muda saat ini? Semalam, yesterday I spoke to the youth. The Kemarin youths are saya there. berjumpa dengan kaum muda. Hello, the youths are here. Hello. Say Pemuda-pemudi. hello. Halo. FOG, can you say hello? Oh, praise the Lord. The Lord spoke to them this year is to dig the well of Abraham. Isaac dug the well of Abraham. Saya sampaikan kepada kaum muda kemarin, Ishak itu menggali kembali sumur yang pernah digali oleh leluhurnya, yaitu Abraham. And then he said that well was actually taken away by the Philistines. Waktu itu, sumur yang pernah digali Abraham itu diambil alih, dikuasai oleh orang Filistin. Not Palestina, Philistine. Filistin ya, bukan Palestina ya, Filistin. Nanti orang gaduh dengan kita ya, jangan. Jangan salah Filistin. ya, jangan bikin masalah. Filistin, bukan Palestina. So, Isaac dug the well and they quarrel. They call it Esek, the place called Esek. That's a Hebrew word. That's quarrel time. Then after he went on, he also dug small wells. 7 wells he dug. So, God spoke to the youth and also anybody who is here who is young. Siapa yang? I remember satu lagu musim saya, masa saya ya, itu baru-baru ini. Musim saya baru-baru ini, Cliff Richard janjikan satu apa tuh lagu The Young Ones. Siapa tahu ya? Ada lagunya Cliff Richard yang berjudul Young Ones. Ada Kamu yang Google. kenal nggak? Ada orang tadi anak muda datang ke kamar saya, dia sudah Google tengok Cliff Richard, Young Ones. So God is looking for the young ones. Tuhan mencari anak-anak muda dan yang berjiwa muda. Will be able to bring not a well in the natural, but the well that is already ready for you by God for you in the spirit. Yang menggali sumur, tetapi bukan berarti terus gali sumur keluar air seperti secara fisik, bukan. Tetapi di dalam roh, ada sumur-sumur yang sebenarnya disediakan untuk kita. This is to say it's a revival, spiritual revival is taking place. Maknanya apa? Revival rohani, kebangunan rohani itu sebenarnya sudah siap untuk terjadi. From the Abrahamians, the former forefathers of us went through revival. We must dig how they did it first. Dulu sudah pernah ada kebangunan rohani itu. Dan kita gali kembali supaya revival yang dulu pernah ada terjadi kembali. Not very far from here, Cepu was a revival. Why it went off? Because Philistine has taken over, clouded their eyes. Kalau buat kita di sini, tidak jauh dari sini ada Cepu. Dulu pernah ada kebangunan rohani di sana, tapi kok tidak ada lagi seakan-akan saat ini. Maknanya apa? Ada roh Filistin yang ternyata merebut kebangunan rohani itu. Amen. So you have to dig back. Bagaimana dia buat? Sekarang Isaac himself, the young one, he started digging 7 wells. Sekarang kita sama seperti Ishak. Kita yang akan menggali kembali sumur kebangunan rohani, termasuk yang ada di Cepu nanti. Bahkan tidak hanya itu, ada sumur-sumur yang lain, ada 7 sumur baru yang digali oleh Ishak. That is called Shabot. The well is in Hebrew called Shabot. Shabot wells. Now you've got a Beersheba. Beersheba is comes from the 7 wells of oath. Dan ada Sabaot, kita juga mengenal ada Beersheba. Dan artinya apa Beersheba ini? Ini dari sumur baru yang digali oleh Ishak tadi. We have to now dig a new well, the young ones. So you've given authority over everything
And now you have to dig for a revival now. Kaum muda dan yang berjiwa muda, kita sudah diberi otoritas oleh Tuhan Yesus. Kita tidak sekedar menginjak ular kalajengking menahan kekuatan musuh, tetapi kita juga dimampukan untuk menggali sumur kebangunan rohani, bahkan sumur-sumur yang baru. Go back and read, Genesis chapter 26, then you'll understand what I'm saying. Baca Kejadian 26 dan Bapak Ibu sekalian akan memahami lebih dalam lagi. From verse 10 to 33. Dari ayat 10 sampai 33 dari Kejadian 26. Then you'll see another vision God gave me is to tell the youths, just like Caleb. In Joshua chapter 14, you'll find verse 10 or 12 onwards, you'll find he speaks about, give me Hebron. Dan Tuhan juga memberikan penglihatan kepada saya untuk kaum muda dan yang berjiwa muda, seperti yang dilakukan oleh Kaleb waktu dia meminta Hebron. He said, I know Hebron has got Anakim and the children, giants. Pada waktu itu, Kaleb tahu persis Hebron itu dikuasai oleh suku Enak yang besar-besar kayak raksasa. And he alone, he said, I am now 85 years old. I am as strong as I was young. And I can fight all the Anakim and then drive them away. Kaleb mengatakan, usiaku sudah 85 tahun saat ini. Tapi kekuatanku masih sama saat kita dipanggil Musa. Amin. Paham ya? Beri saya Hebron. Jadi marilah kita berkata, berikan kepadaku Hebron. I have the authority from Jesus Christ. Karena aku sudah memiliki otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. I'm going to ask God for a revival, dig the well, and I'm going to ask for God to give me Hebron. Hebron, you don't have to go to Israel. There are Hebrons in Indonesia itself, or even in Malaysia, or even in Philippines, or even in Japan, or even in Korea. You've got Hebrons around here. You decide which Hebron do you want. Hebron is a place which is controlled by Anakim people. Hebron buat kita bukan berarti Hebron yang ada di tanah Israel sana. Tetapi Hebron itu bisa berada dimanapun itu. Yang kita tahu bisa ada di Indonesia, di Malaysia, Filipina, Jepang atau manapun. Hebron artinya ada orang-orang kuat di sana yang menguasai. Ada roh-roh yang menguasai. Dan kita diberi otoritas untuk menggali sumur-sumur yang baru. Dan kita berani berkata, berikan kepadaku Hebron menjadi bagianku. And Caleb didn't say, I've got an army. He said, I alone will defeat Hebron. Dan The saat itu, Anakim in Hebron. Kaleb bukan berkata, aku akan melawan suku Enak dengan kekuatan bala tentara. Tidak. Kaleb mengatakan, aku sendiri yang akan melawan mereka. If Caleb in the Old Testament, a young man at the age of 85 has got strength without the Holy Spirit, and he said he'll come, today we have authority and the Holy Spirit with us, and we operate in the heavenly places. Kalau saat itu di perjanjian lama, orang yang berjiwa muda usia 85 tahun, si Kaleb ini berani meminta Hebron menjadi bagiannya dan dia melakukan itu, mewujudkan itu. Apalagi kita saat ini, kita yang diberi Roh Kudus bersama-sama dengan kita yang sudah mengerti bahwa kita di dalam kerajaan sorga dan kita beroperasi itu berdasarkan apa yang ada di sorga. Maka kita pasti Tuhan mampukan untuk merebut Hebron yang kita tahu. Are you with me? Paham? Siapa yang sekarang anak muda sekarang? Siapa yang anak muda dan berjiwa muda? Angkat tangan. To remind you, Caleb was 85 Saya and he mau stayed his ingatkan. young. Saya Masih mau ada- ingatkan, kata berjiwa muda, usia Kaleb waktu mengatakan meminta Hebron itu 85 tahun. Sesiapa yang umurnya belum lagi 85 tahun, ataupun 90 tahun, ataupun 100 tahun, dia orang muda. Jadi intinya di dalam Tuhan, usia berapapun berdasarkan KTP, enggak ngaruh. Yang penting jiwa muda itu ada. Are you with me? Many years back, in the year 2011 or 2010, I went to a mountain called Tawamanggu.
balik ke tahun 2010 atau 2011, saya pergi ke satu gunung di daerah Tawangmangu. From Solo, there was already Mount Hebron there. Di Solo Solo, itself. di Solo, saya sudah tahu itu Hebron. And I know Tawangmangu is also Hebron. Dan saya tahu Tawangmangu pun Hebron. All the pastors who followed me and all the people who with me that day, they know and they saw what really happened that time. Dan para hamba Tuhan, orang-orang yang bersama-sama dengan saya di waktu itu, mereka tahu, mereka melihat apa yang terjadi saat itu. So Hebron is still around Indonesia. Jadi kalau bicara tentang Hebron, ada banyak tempat di Indonesia ini yang sebenarnya adalah Hebron. As you go in the authority of Christ Jesus, Saat kita bergerak dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, operating in the heavenly places, kita beroperasi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, kerajaan Tuhan. dari kerajaan Tuhan. And although physically here, we will now take over the Hebrons in this Meskipun country. secara fisik kita ada di sini, kita pasti dimampukan Tuhan untuk merebut Hebron itu. I want to ask of you, this is my personal thing. And I was praying this morning, even in the room, I was tired, so I slept until somebody knocked my house, my room, so long. I got up. I think the other is anak saya sini. Okay. So after that I got up, I was with them. God was speaking to me and tell me, Pagi ini, just now, okay, go ahead. pagi ini pada saat saya berdoa, juga pada saat saya tadi istirahat, saya tidur, saya sampai ada yang mengetok pintu lama, saya tidak bangun-bangun, tapi Tuhan sampaikan kepada saya. He's telling the children of God in Blora to return back to Gereja, Bethany Gereja. I'm telling you, I'm an outsider, many far miles away. Those of you who have been here, mentored here, come back. I ask of you, I appeal to you, come back. Those of you who are serving, serve back again. Time is too short. I myself do not know. I said, Ibu Esther, I told last night and told them today also, I don't know how long I will live. But I want to have relationship with everyone. Love God as a child of God. Love my neighbor as brothers and sisters. That's very important. I'm asking every one of you, those who are watching wherever you are, this church has become my family, James Doss family. It means a lot to me. I've got many churches in whole of Indonesia I go preach, but this is something very close to me. Very, very close to me. Those of you who have been serving, come back, serve. Those of you outside gone away, come back. Because the grace of God is with all of us. Come back. This is the time to build back Blora, and the revival will take place. Come back with a pure heart. God will do something. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang pernah berada di gereja Betani ini, pernah dimentori di gereja Betani ini, pernah melayani di gereja Betani ini. Mulai tahun ini saya berdoa kembali, datang kembali. Ayo sama-sama sebagai satu keluarga Tuhan. Dan saya, James Doss, menjadi bagian juga di dalam keluarga di sini. Ada banyak gereja di Indonesia yang terhubung dengan saya, tetapi khusus untuk Betani di Blora ini ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lebih. Sebagai keluarga, saya meminta setiap saudara yang pernah tergabung, setiap saudara yang pernah dimentori, setiap saudara yang pernah melayani di sini, ayo sama-sama datang kembali dengan hati yang tulus, hati yang murni. Ayo kita sama-sama menjangkau. Kita bergerak bersama-sama, bergandeng tangan, bersatu hati. Kita wujudkan kebangunan rohani yang dulu pernah terjadi. Dan waktunya sangat singkat. Saya tidak tahu berapa lama saya masih diizinkan hidup di bumi ini. Tetapi semasa saya hidup, ayo kita sama-sama. Saya pun menjadi bagian di dalamnya. Ayo kita bersama-sama bergerak bersama Tuhan melalui gereja Betani ini. Turn to Matthew chapter 10. Mari kita sama-sama buka dari Matius 10. This is my parting, I won't talk anymore.
verse 6 to verse 8. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah yang orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jesus said, the kingdom of God is here, coming here. Today I can say, preach the word of God. Repent. Jesus is coming back. Repent. Not the kingdom of God is coming or at hand, but the kingdom of God is here because you are part of the kingdom. Ask them to repent and come back with the grace of God that you will be seeing Jesus Christ coming back. No longer that kingdom will come back. Kingdom is already here and now Jesus is coming back. Number 2, you don't do it for money. I don't do ministry for money. I think ada Saksian, he is also Saksi in Surabaya, Solo. I don't do for money. Money will come by itself. Just before my expenses, money will come. But somehow that will come. Don't ask me how. I do mission, there'll be money coming. Don't ask me how. God provides for it. But most important thing, your heart must be free. Freely receive the power, authority. Freely give. Not in exchange for money. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus katakan waktu itu kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saya mengatakan sekarang kepada setiap kita, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah datang di sini. Dan kita menjadi saksi, kita yang diutus Tuhan, kita yang diberikan otoritas itu. Mari kita pergi bersama-sama, kita beritakan ini, bertobatlah, datang kembali ke dalam kerajaan sorga. Dan yang kedua, kita melakukan semuanya itu bukan karena kita mau dibayar. Tetapi kita melakukan semuanya itu dengan cuma-cuma. Otoritas yang diberikan kepada kita itu gratis. Dan kita gunakan otoritas itu dengan benar, dengan tepat. Untuk melayani sesama, untuk memuliakan Tuhan, juga dengan gratis. Tidak perlu kita minta bayaran kemanapun, dari siapapun. Tidak perlu, karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan setiap kebutuhan yang kita perlukan. Jangan tanya saya caranya bagaimana, tetapi kesaksian saya secara pribadi, pada saat sebelum saya membutuhkan, Tuhan cukupkan. Sebelum ada pergi misi, Tuhan sendiri yang sediakan. Jangan, sekali lagi jangan tanya bagaimana caranya, karena cara Tuhan itu bisa berbeda-beda. Yang pasti, percaya kepada Tuhan dengan sungguh, dengan hati nurani yang murni, tanpa tendensi, dan kita akan melihat bagaimana karya Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup kita, termasuk penyediaan ilahi itu terjadi. Otoritas diterima dengan cuma-cuma, gunakan itu, berikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cuma-cuma pula. Dan kita memuliakan Tuhan melalui semuanya. Amen. Go with authority, for the kingdom of God is already here. Go in authority to fulfill your purpose because Jesus Christ is coming back again. The King of the kings is coming back. The King of the kingdom is coming back. Let's work together. Amen. Pergilah dengan otoritas yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Pergilah dan sambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dengan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan kita benar-benar mewujudkan apa yang menjadi tujuan Tuhan saat kita pergi melangkah. Dan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan kita menyambut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang nanti, kita bergerak dengan otoritas Tuhan, dengan tujuan yang pasti. Amen. Praise Amin. God. Tuhan memberkati.